Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai prinsip perkembangan peserta didik dan implikasinya terhadap pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip kesatuan organis. Perkembangan individu merupakan satu kesatuan dari beberapa fungsi organ, seperti perkembangan kognitif anak, juga ditinjau dari perkembangan afektif dan psikomotorik. Implikasinya, pelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lain, seperti pada penerapan kurikulum 2013 di SD saat ini yang menggunakan tematik. Tempo dan irama perkembangan. Setiap anak mempunyai laju perkembangan yang berbeda-beda, ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang lambat. Seperti pada saat pembelajaran di kelas, saat guru menerangkan, ada siswa yang bisa langsung paham, ada juga yang harus diulang beberapa kali baru paham. Contoh lain, seperti ada siswa yang sudah mampu untuk berhitung, dan ada juga yang masih bingung dalam menghitung. Implikasinya, proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing siswa di kelas. Tiap-tiap individu mempunyai tingkat perkembangan yang umum. Seperti pada umumnya, rata-rata usia anak menginjak masa sekolah adalah usia 6-7 tahun. Implikasinya, pembelajaran dapat diberikan secara klasikal, yakni mengelompokkan anak sesuai dengan tingkat kemampuannya, seperti kelompok anak yang mampu menulis dan kelompok anak yang telah mampu membaca. Konvergenitas atau interaksi. Perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor bawaan orang tua atau keturunan, dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik, namun lingkungannya tidak menguntungkan, maka anak itu tentu tidak dapat berkembang dengan baik. Implikasinya, pendidik harus memberikan lingkungan pendidikan yang bervariasi, sehingga potensi anak dapat teroptimalisasikan. Prinsip kematangan. Contohnya, bayi usia 7 bulan baru bisa duduk, tidak boleh dipaksa berjalan. Proses pembelajaran baru dapat berfungsi dengan semestinya bila anak telah mencapai tingkat kematangan untuk belajar. Setiap hasrat perkembangan ada hasrat untuk 1. Mempertahankan diri, yaitu adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, dan istirahat. 2. Mengembangkan diri, adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Implikasinya, jalannya proses pembelajaran harus memperhatikan adanya hasrat kebutuhan tersebut, sehingga kegiatan bisa lebih fokus. Fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi secara bersamaan. Seperti contoh kegiatan anak yang sedang menulis. Kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, penglihatan, dan gerakan anggota tubuh atau gerakan tangan secara bersamaan. Implikasinya, proses pendidikan hendaknya memperhatikan keterlibatan fungsi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Perkembangan mengikuti pola diferensiasi dan integrasi. Dalam perkembangan anak terjadi proses diferensiasi dan integrasi. Seperti contoh, bayi memiliki gerakan yang tidak teratur. Semakin bertambahnya usia bayi, gerakannya pun bisa dipisahkan antara gerakan tangan saja atau koordinasi gerakan tangan dan kaki. Implikasinya, proses pembelajaran harus memperhatikan tingkat kemampuan dalam tahapan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan sadar. Implikasinya, para pendidik harus menyadari secara baik bahwa apa yang diberikan kepada peserta didik itu baik dan sesuai dengan tahapan perkembangan yang sudah dirancang secara terencana.